Mawar berduri bunga melati, jadi pajangan dekoratif. Kuatkan fisik, tegarkan hati, jalani pekerjaan dengan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Gimana nih teman-teman, puasanya masih lancar atau udah bolong-bolong? Kalau aku udah bolong ya teman-teman, karena qadarullah kemarin itu baru beberapa hari menjalani puasa itu aku lagi datang tamu bulanan gitu ya. Jadi ya mau nggak mau ya nggak puasa gitu. Untuk kita yang yang saat ini tuh lagi berpuasa gitu ya teman-teman, semoga Allah berikan kelancaran sampai hari kemenangan nanti, amin. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau bongkar belanjaan aku ya. Sebelumnya kan aku udah belanja mingguan. Nah ini tuh aku mau bongkarin nih belanjaan aku setelah sampai di rumah. Ini aku tuh pisahin nih teman-teman, jadi dua tampah gitu ya teman-teman. Di tampah yang besar itu tuh sayur-sayuran, cabai-cabai juga. Terus di bagian tampah yang agak kecil itu adalah protein-proteinnya gitu ya teman-teman. Ya kayak lauk intinya lah gitu. Nah untuk belanja mingguan kali ini aku tuh habisnya lumayan banyak ya teman-teman. Ya nggak over budget banget sih ya, karena memang sengaja sih tadi tuh bawa budget lebih. Karena memang aku tuh udah berencana dari rumah pengen beli kulit lumpia, pengen beli bahan buat takjil gitu. Terus juga tadi tuh sempat beli keranjang pasar juga di pasar gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini tuh aku mau bersihin dulu yang pertama protein hewani. Di sini tuh ada telur ayam ya tadi. Itu telur ayamnya tuh 6 biji tuh 10.000 gitu ya teman-teman. Terus di sini lanjut ada ayam. Nah, ini aku beli ayam tadi itu tuh bagian dada aja ya teman-teman. Itu tuh 25.000, 1 kilo lebih sedikit. Karena memang 1 kilonya itu tuh harganya 23.000 ya. Nah, aku sengaja banget beli ayam ya teman-teman karena memang lagi pengen banget makan ayam. Cuman aku tuh lagi bimbang aja gitu ya pengen diapain. Tapi memang untuk hari ini tuh ya teman-teman, aku memutuskan ayamnya ini mau aku salai atau aku asap ya teman-teman. Jadi nanti diasap sampai kering dan mungkin kalau setelah diasap bakalan aku gulai sama daun singkong. Wah mantap banget itu teman-teman. Itu ya digulai pakai cabai rawit yang pedes, masya Allah itu sedep banget. Pokoknya nanti kalau misalnya aku bikin, aku bakalan videoin dan aku yakin kalian tuh bakalan ngiler ya. Aku tuh ya teman-teman tahu ayam itu disalai itu semenjak tinggal di sini ya teman-teman. Jadi dulu itu pas kalau nggak salah itu pas ada kenduri mama mertua meninggal ya, kalau nggak salah inget. Jadi kami tuh bikin ayam salai gitu teman-teman, ayam yang diasap gitu ya, terus digulai sama daun singkong. Dan itu pertama kali aku nyicipin dan ngerasain gitu ya, dan rasanya itu bener-bener mantep banget ya. Jadi aku tuh bener-bener suka banget teman-teman. Makanya ini tuh mumpung aku beli ayam dan di kulkas itu juga ada ikan sungai agak lumayan banyak gitu ya. Jadi rencananya nanti pengen aku asap aja ke rumah kakak ipar aku, biar ikan itu tuh juga awet kayak kalau misalnya udah diasap. Karena kalau misalnya nggak diasap itu tuh kalau disimpan di kulkas terus menerus itu kadang suka kepenuhan kulkas aku teman-teman. Nah ini dia ada singkong juga yang udah aku kupasin. Terus itu ada ayam dan juga telur ayam ya teman-teman. Alhamdulillah. Lanjut lagi ke belanjaan yang lain ya yang pengen aku beresin. Nah cerita sedikit nih teman-teman tentang ikan dan ayam yang mau aku salai tadi ya. Jadi ikan itu kan lumayan banyak ya dapat sama pak suami di sungai. Jadi itu beberapa hari dikumpul-kumpulin gitu teman-teman. Nah kan kalau misalnya makan ikan terus-terusan itu kan kayak rasanya bosen gitu ya. Makanya aku pak suami dan juga kakak ipar aku tuh bilang aja udah disalai aja atau diasap aja. Jadi nanti tuh bisa digulai gitu ya misalnya, atau misalnya kebanyakan bisa juga dijual gitu ya. Tapi kayaknya kami nggak bakalan jual sih teman-teman, dibagiin ke saudara aja gitu ya. Pokoknya nanti deh teman-teman kalau misalnya aku itu pas lagi pergi untuk mensalai ikannya tuh ngasepin ikannya aku bakalan videoin ya. Semoga lah bisa ya teman-teman. Pokoknya kalian untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu ya teman-teman dan nyalain lonceng notifikasinya. Jadi kalau misalnya ada video terbaru dari aku itu kalian mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, balik ke videonya lagi. Di sini aku lanjutin buat beresin belanjaan aku yang lain. Di sini ada tahu juga. Nah tahu ini nanti tuh bakalan aku siram pakai air panas, terus aku diamin dan baru aku masukin kulkas gitu ya. Tapi ternyata pas di video ini tuh aku lupa teman-teman nyiram pakai air panasnya gitu ya. Jadi setelah beberapa saat di dalam kulkas baru aku inget ini tuh belum disiram pakai air panas. Alhasil aku keluarin lagi, aku siram lagi dan aku diamin lagi di luar gitu ya. Ya begitulah kadang emak-emak ya teman-teman, kadang tuh suka lupa gitu.
Di sini aku juga ngupasin jengkol ya. Jadi aku beli jengkolnya kan cuma sedikit ya, cuma setengah kilo doang ya, buat pelengkap-pelengkap aja lah ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini tuh aku mau ngupasin wortel juga. Ini tuh wortelnya panjang-panjang banget ya teman-teman. Jadi nanti tuh sebelum aku simpen aku bakalan potong dulu. Cuman aku nggak cuci ya, cuman aku kupas-kupas doang. Ini walaupun udah dikupas kayak gini, dia tuh nggak bakalan busuk ya teman-teman, karena memang wortel ini salah satu sayuran yang lumayan awet. Tapi aku nggak cuci ya, cuman aku kupas gini terus aku simpen di food container. Ya ini tuh rencananya sih pengen dibikinin bakwan gitu ya teman-teman, karena ya buat takjil gitulah ya, karena kan kalau misalnya bulan puasa itu enaknya tuh memang makannya tuh gorengan. Terus kan aku juga ada ya beli kulit lumpia di pasar, jadi bisa juga nanti tuh wortel buat ngisi apa ya, buat jadi isian risol gitu teman-teman. Jadi ya pengennya sih gitu ya. Ya semoga lah nanti tuh aku jadi gitu ya teman-teman bikin risolnya gitu, karena beneran aku tuh belum pernah bikin. Jadi nanti tuh mau nyoba perdana gitu ya. Ya nyari-nyari resepnya dulu lah teman-teman. Walaupun nanti rasanya itu nggak terlalu enak, setidaknya aku udah nyoba gitu ya teman-teman, dan semoga aja lah masih bisa dimakan gitu ya. Cuman ya nggak tahu sih teman-teman kapan aku bikin risolnya, ya tergantung lah nanti ya, tergantung kapan pengen gitu. Nah di sini tadi aku juga ada beli anakan cendol teman-teman, isiannya gitu. Terus ini ada juga beli yang mutiara. Ini tuh masing-masing 5.000 ya teman-teman. Jadi aku beli 5.000 untuk cendolnya 5.000 dan mutiara ini 5.000. Jadi aku pindahin ke toples kayak gini aja. Jadi nanti pas mau ngambil itu tuh lebih mudah aja gitu. Ini tuh Pak suami suka banget teman-teman ya. Jadi nanti aku mau bikin cendol deh ya. Mungkin di next video ya teman-teman. Pokoknya kalian simak aja deh video aku ya teman-teman. Pokoknya aku tuh pengen banget bikin cendol itu buat Pak suami. Lanjut lagi di sini metik-metikin cabe nih. Aku tuh udah lama banget ya nggak beli cabai rawit. Udah beberapa minggu ya teman-teman nggak beli cabai rawit, dan minggu ini aku beli lagi karena memang cabai rawit yang dekat rumah itu udah nggak terlalu ada buahnya. Jadi ya udahlah aku beli aja lah ya. Di sini tadi harganya itu 8.000 teman-teman, seperempat. Akunya itu belinya 10.000 gitu ya. Biar ngegenapin aja gitu. Kalau misalnya cabai ya teman-teman di rumah itu nggak ada ya kata mubazir, karena aku sama Pak suami itu sama-sama pecinta pedas. Cuman memang kalau Pak suami itu nggak yang terlalu yang suka pedas-pedas banget. Tapi kalau aku mah kalau misalnya nggak pedas itu rasanya kayak kurang nampol aja gitu rasa makannya ya. Pokoknya kalau misalnya aku tuh ya, kalau misalnya sambal tuh kurang pedas kayak kurang nikmat aja gitu rasanya makan ya. Mungkin karena udah kebiasaan gitu. Oh iya teman-teman, gimana nih harga-harga di tempat kalian pada bulan Ramadan ini? Apakah harganya tuh pada melambung tinggi? Kalau di tempat aku sih ya, yang aku lihat-lihat nggak yang terlalu naik-naik banget sih teman-teman. Harga barang-barang ya masih normal-normal aja lah gitu ya. Palingan naik turun 1.000-2.000 lah gitu teman-teman. Kalau yang signifikan banget itu enggak, alhamdulillah. Cuman kalau untuk harga telur itu masih memang belum turun ya teman-teman, masih kayak mahal juga ya harga telur. Terus juga yang lumayan mahal dan bikin kaget itu harga kentang. Biasanya itu harga kentang itu kayak 10.000 gitu sekilonya, sekarang itu bisa 15 sampai bahkan ada yang 16 ribuan gitu kali ya teman-teman harganya. Itu kayak lumayan mahal banget sih ya. Cuman ya kentang itu memang jarang-jarang sih teman-teman ya naiknya gitu ya. Jadi ya mungkin memang sekarang tuh lagi masanya aja lagi naik. Ini tuh cabai rawitnya itu gede-gede gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh enak banget pas dimetikinnya kayak gini, karena dia tuh besar-besar. Jadi kayak berasa cepet aja gitu. Nah sebenarnya di sini tuh kakiku tuh udah lumayan pegel gitu ya teman-teman pas berdiri kayak gini. Cuman ya kalau misalnya kebanyakan duduk itu jadi malah terlalu santai ngerjainnya. Makanya aku itu ya pas awal-awal kayak gini ya aku berdiri lah gitu ya teman-teman buat metikin cabenya gitu. Ntar kalau misalnya udah pegel banget baru aku tuh duduk. Karena gitu teman-teman, kalau misalnya aku itu udah duduk gitu ya, itu aku ngerasa kayak santai banget gitu aku ngerjainnya gitu ya. Tapi kalau berdiri kayak gini tuh kayak berasa lebih sigap aja aku ngerjainnya. Teman-teman, apakah di bulan Ramadan ini kalian itu masih rutin buat masak atau udah keseringan beli nih? Kalau aku mah sama aja ya teman-teman, mau bulan Ramadan, mau hari-hari biasa, ya aku lebih seringnya itu masak gitu ya. Karena menurut aku dengan aku masak, keuangan aku jadi lebih stabil juga. Terus juga akunya juga jauh lebih produktif, dan juga aku tuh jadi banyak ide konten gitu ya. Kalau misalnya apa-apa beli gitu ya teman-teman, itu banyak ruginya. Dari segi uang aku rugi, dari segi ide konten aku rugi gitu
ya. Karena kan aku sekarang ini di bulan puasa kan uploadnya itu video yang update ya teman-teman. Jadi aku tuh dalam sehari itu wajib banget bikin video itu minimal 2 ya, bukan 1 ya, 2. Karena kan aku upload video dalam sehari kan 2 kali ya. Jadi kayak dalam sehari itu wajib banget itu dapat 2 video. Secapek apapun, segimana apapun ya teman-teman, aku harus bikin video dalam sehari 2. Cuman kalau untuk sekarang ini sih teman-teman, karena kan konten ini udah jadi kerjaan wajib aku sehari-hari ya. Jadi aku kalau misalnya apa ya kayak capek-capek banget tuh nggak ngerasain banget sih teman-teman, karena ya aku udah biasa ngelakuinnya gitu. Cuman terkadang itu tuh aku mager teman-teman, itu yang bener-bener harus aku lawan. Karena kalau misalnya aku udah nurutin mager aku, otomatis aku nggak bakalan dapat video. Dan kalau aku nggak ada video, apa yang harus aku tayangkan gitu ya. Jadi aku tuh bener-bener harus berusaha banget teman-teman bikin video gitu ya. Kalau bisa mah dalam sehari itu bisa bikin banyak video kayak 3 atau 4 itu pasti enak banget. Jadi aku ada stok gitu ya teman-teman untuk 1 atau 2 hari ke depannya gitu. Cuman memang di bulan Ramadan ini aku juga nggak bisa terlalu bikin banyak video gitu ya, karena hawanya tuh bener-bener panas dan gerah banget teman-teman. Ini aku tuh semangatnya bikin video karena memang lagi nggak puasa juga ya. Mungkin kalau udah mulai puasa lagi nanti, nah di situ tuh aku yang apa ya, yang kayak nggak bisa terlalu ekstra banget bikin video karena kan lagi puasa ya teman-teman. Palingan ya minimal itu ya 2 lah ya. Tapi kalau pas lagi nggak puasa mah itu kadang bisa 3 gitu ya. Kayak di hari belanja mingguan itu bisa bikin 4 gitu ya teman-teman, karena memang lumayan banyak gitu kegiatannya. Nah ini metikin cabai merah udah beres. Terus itu ada sisaan cabai minggu lalu, sisa sedikit ya, sekitar 6 atau 7 biji gitu. Terus ada cabai hijau juga sedikit, jadi aku gabungin aja lah ya, karena sedikit doang daripada harus mindah-mindahin tempat kan, lumayan juga ya makan tempat. Oke lanjut, di sini tuh aku mau motong-motongin sayur. Nah ini sawi ya teman-teman, aku tuh mau langsung potong-potongin aja biar ntar tuh kalau pas mau dimasak itu tinggal ngambil dan tinggal nyemplang-nyemplungin doang. Kalau untuk sayuran aku nggak pernah cuci ya teman-teman, karena kalau misalnya dicuci itu akan lebih mempercepat untuk dia itu busuk. Jadi kalau misalnya sayuran aku nggak pernah cuci ya, palingan kalau yang dicuci-cuci itu menurut aku cuman kayak ayam atau ikan ya teman-teman. Nah kalau untuk sayuran aku nggak pernah cuci. Di rumah itu memang nggak terlalu yang doyan sayur ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalnya menu masakan aku itu benar-benar tidak menyehatkan ya, karena ya aku nggak juga mungkin maksa keluarga ya teman-teman buat makan sayur, toh mereka juga pada nggak mau gitu ya. Jadi mendingan aku tuh masaknya menu-menu yang udah kami suka aja lah gitu ya teman-teman. Oke alhamdulillah ini untuk sayuran udah beres aku potong-potongin. Aku jadikan 2 wadah ya teman-teman, karena kalau dijadiin 1 wadah itu tuh nggak cukup, nggak muat gitu ya. Lanjut di sini tuh aku mau potong-potongin kol. Ini aku potong-potongin kecil-kecil karena apa? Karena kalau misalnya dipotongin gede itu nggak muat di food containernya gitu ya. Jadi aku potongin kecil-kecil kayak gini biar dia itu muat di food container. Ini tuh lumayan awet juga ya teman-teman, walaupun udah aku potong-potongin kayak gini. Intinya kalau misalnya udah dibuka itu ya langsung dipakai gitu ya. Jangan sering-sering dibuka-buka doang gitu. Karena takutnya kalau dia udah sering-sering dibuka itu bakalan cepat busuknya gitu ya. Nah untuk kolnya itu aku jadikan 3 tempat, karena mau jadikan 2 tempat itu nggak muat ya, jadinya aku jadiin 3 tempat aja lah ya teman-teman. Next di sini aku pindahin bawang. Nah ini aku taruhnya di sini aja dulu ya, biar ntar pas aku tunjukin ke kalian itu bisa kelihatan semuanya gitu ya belanjaan aku. Lanjut di sini daun bawang. Nah, itu tadi aku beli 2000 aja ya teman-teman untuk daun bawangnya ya, buat jaga-jaga lah gitu ya. Sebenarnya daun bawang di kulkas itu juga masih ada tapi sedikit banget teman-teman. Jadi ya di sini aku beli juga lah ya, siapa tahu nanti butuh gitu. Di sini daun bawang sama daun sop gitu ya teman-teman. Nah ini aku nggak cuci dulu ya teman-teman. Ini tuh aku bersihin aja kayak gini karena kan juga cuma sedikit. Terus nanti aku mau langsung simpen aja ke kulkas gitu ya. Kapan aku mau pakai baru aku cuci gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau cuci dulu itu boleh-boleh aja, tapi harus dikeringin dulu teman-teman. Tapi ini tuh nggak terlalu kotor-kotor banget, makanya aku nggak cuci dulu. Jadi nanti pas mau dipakainya aja mau dicuci gitu ya. Nah ini aku juga ada beli buah pala 3 biji, terus ini ada kulit lumpia. Nah teman-teman ini ya belanjaan aku. Sebenarnya di sini tuh masih ada yang kurang, aku masukin ke sini karena lupa, yaitu ayam teman-teman. Ayamnya itu tuh masih di dalam kulkas, aku tuh lupa banget masukin pas di video ini ya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti aku bakalan tetap ngeliatin ke kalian ayamnya ya teman-teman. Pokoknya ini dia belanjaan aku, alhamdulillah. Ini tuh habisnya itu sekitar 152.000. Nah untuk harga sawi ini harganya 3.000 ya teman-teman. Itu aku jadikan 2 tempat.
Lalu ini ada cabai, tadi aku beli harganya tuh 10.000 karena seperempatnya tuh 8.000, jadi lebih seperempat gitu. Terus bawang putih itu 3.000 dan bawang merah itu 12.000, dan cabai rawit itu 10.000 ya, seperempat lebih juga karena seperempatnya 8.000. Dan ini ada wortel 3.000, terus ini ada buah pala 3 biji 2.000, ada bumbu racik ikan goreng itu harganya 2.000, dan ini ada daun bawang dan daun sop harganya juga Rp2.000. Selanjutnya di sini ada kol, ini aku bagikan jadi 3 tempat, ini tuh harganya 5.000 ya teman-teman untuk kolnya, karena memang ukurannya itu lumayan kecil gitu ya teman-teman untuk kol. Jadi ya di sini tuh harganya 5.000 ya, lumayan murah. Terus ini ada jengkol, aku beli tadi dengan harga 10.000, sekilonya itu tuh 17.000 ya. Dan ini ada juga singkong nih teman-teman, atau ubi kayu, ini tuh harganya 4.000. Dan ini ada tahu, harganya itu Rp5.000. Selanjutnya di sini ada ikan teri, ini tuh harganya Rp15.000. Terus ini ada ikan rebus, harganya itu 10.000 aja. Selanjutnya di sini juga ada anak cendol, itu harganya 5.000, dan ini yang mutiaranya juga harganya itu Rp5.000. Dan ini kulit lumpia 10.000 isi 50 lembar, dan ini ada telur ayam, harganya itu tuh 10.000 6 biji, dan ini ada ayamnya, ini tadi kelupaan ya dimasukin. Ini ayamnya itu harganya 25.000 ya teman-teman, lebih sih sekilo ya, karena sekilonya itu kan 23.000. Alhamdulillah nih teman-teman, insya Allah ini tuh cukup ya teman-teman buat stok 1 minggu ke depan. Habisnya untuk belanjaan itu semuanya 152.000 ya teman-teman. Alhamdulillah, barokallah, seneng banget rasanya udah punya stok lagi. Oke, lanjut aja. Di sini tuh aku susun semuanya ke dalam kulkas ya teman-teman. Ini tuh aku susun semuanya ke dalam kulkas. Pokoknya aku tuh seneng banget ya, food container aku ini kan ukurannya nggak terlalu gede ya teman-teman. Jadi enak aja ditatain di dalam kulkas aku yang mungil dan mini ini ya. Nah itu tuh untuk di bagian freezer, di bagian atas itu kelihatan penuh karena itu ada stok ikan dan juga es batu ya. Karena selama bulan Ramadan itu tuh bener-bener wajib banget ya teman-teman nyetok es batu. Dan aku tuh bikin es batu tuh sendiri ya teman-teman. Aku tuh es batunya tuh ngerebus sendiri gitu ya. Jadi aku tuh nggak beli es batu karena di luar itu kadang tuh suka dikasihnya itu air mentah. Dan aku tuh takutnya sakit perut ya. Jadi aku mending bikin sendiri. Dan ini bawang juga aku balikin ke tempatnya. Maksudnya aku pindahin ke tempatnya. Dan ini bawang putih aku pretelin aja ya teman-teman, biar nanti itu pas mau dipakai itu udah enak. Alhamdulillah rasanya tuh udah seneng banget ya teman-teman. Stok mingguan udah aman lagi. Jadi pas mau masak itu tinggal buka kulkas dan tinggal masak aja. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk kalian udah ngikutin video aku ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya teman-teman di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu lagi, dan mohon maaf ya jika ada kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.